Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman rekan dan sahabat, Akang dan Teteh sekalian. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ashari di seri latihan olah nafas gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini mari kita mulai sama-sama dengan doa. Semoga apa yang kita latih hari ini akan terhitung sebagai sebuah ibadah. Semoga hari ini penuh dengan kelimpahan dan penuh dengan kemudahan gitu ya. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas satu teknik nafas yang kedua sebetulnya ya. Yang pertama kemarin kita ada teknik nafas perut yang sangat-sangat penting karena itu akan membuka dan menutup latihan. Ya, pada kali ini kita akan bahas teknik nafas satu lagi yang sangat-sangat penting juga, yaitu teknik nafas dada. Nah, kita akan bahas mulai fungsinya apa, tekniknya seperti apa, tips dan triknya apa, gitu ya. Tetapi karena kita sudah cukup bahas banyak tentang nafas itu apa di video-video sebelumnya, kita nggak akan terlalu banyak teorinya, tapi kita mungkin porsinya akan banyak di praktek gitu ya. Nah, oke, sebelum kita mulai, saya pengen sampaikan bahwa materi-materi yang kita ajarkan di sini ya melalui video-video ini merupakan materi-materi yang merupakan hasil pembelajaran saya pribadi, baik ketika saya belajar maupun ketika saya melatih gitu ya. Jadi bisa jadi ini sangat subjektif, bisa jadi ada yang tidak sesuai, tidak sepakat, tidak setuju, tidak sama gitu ya dengan apa yang Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, teman rekan dan sahabat yakini gitu ya. Nah, saya cuma berharap semoga materi-materi dalam video ini bisa menjadi referensi, bisa dicoba gitu ya. Dan kalau itu ternyata membawa manfaat, saya sih berharap teman-teman bisa membagikan ini ke sebanyak mungkin orang gitu ya. Karena kan kalau ada manfaat, kita sebar gitu ya. Siapa tahu ketika kita share, orang lain yang sangat membutuhkan bisa mendapatkan akses. Kira-kira seperti itu ya. Oke, tidak panjang lebar, kita mulai bahasan kita tentang nafas dada. Oke. Sebelumnya kemarin itu kita sudah ngobrol tentang nafas perut. Nafas perut itu adalah nafas yang sangat penting ketika kita mau memasuki latihan, maka kita pakai nafas perut untuk mengutilisasi anggaplah ada barang di gudang, kita keluarin dulu ya. Nah gitu ya. Nafas perut itu membuka, mengambil kembali, memanggil kembali energi yang sudah kita punya hasil latihan sebelumnya. Dan ketika dia menutup latihan, nafas perut ini fungsinya menyimpan kembali semua energi yang sudah kita latih pada saat itu, sehingga dia tersimpan baik gitu ya, tidak kemana-mana dan bisa dipakai ketika dibutuhkan. Nah, antara tengah-tengah nafas perut ini biasanya akan ada nafas-nafas lain yang punya fungsi berbeda. Bisa ada nafas dada atau nafas diafragma buat yang dasar gitu ya. Nah, nafas dada ini punya fungsi yang menarik karena dia ini akan memperlancar penyaluran jalur-jalur penyaluran energi gitu ya. Jadi energi itu akan mengalir melalui jalur sebetulnya. Ada line, ada jalur-jalur kayak kabel-kabel gitu ya, kayak selang-selang mungkin gitu ya. Nah, selang dan kabel ini akan dibongkar, dibongkar oleh energi yang cukup kuat gitu ya. Nah, inilah kenapa kita pakai nafas dada. Jadi nafas dada ini menghasilkan energi yang karakteristik dobraknya cukup kuat gitu ya. Jadi makanya kalau latihan pakai nafas dada biasanya basically lebih capek gitu sebetulnya gitu ya, tapi ya lebih panas, lebih apa gitu ya. Nah, itu adalah karakteristik dari sebuah nafas dada. Nah, pada nafas dada ada penahanan gitu ya. Penahanan ini juga punya fungsi yang menarik juga gitu ya. Jadi kalau teman-teman latihan nafas perut udah benar gitu ya, buang hawanya sampai habis, tariknya perlahan. Mungkin teman-teman kadang-kadang berpikir, ini kok nafas saya pendek ya, nggak bisa panjang gitu ya. Nah, memperpanjang durasi nafas itu bisa sangat terbantu oleh nafas dada. Karena nafas dada ada fase penahanan. Nah, kita sudah ngobrol di episode sebelumnya bahwa penahanan nafas itu berfungsi memaksimalkan penyerapan oksigen di paru-paru gitu ya. Jadi kalau tadinya kita narik oksigen, anggaplah ini udara ada oksigen 100 gitu ya, ditarik, biasanya pas begitu tanpa tahan dibuang, itu mungkin yang keserap cuma 20. Tapi dengan penahanan kita memaksa yang diserap itu lebih dari 20 gitu ya, dalam waktu yang satu tarikan nafas gitu ya. Nah, dia akan memperbesar juga si kapasitas rongga paru-paru gitu ya. Jadi
ini adalah nafas yang sangat-sangat disarankan kalau kita punya keluhan asma atau gangguan pernafasan gitu ya, entah itu bronkitis atau apa gitu ya, atau teman-teman merokok misalkan gitu ya. Kalau belum bisa berhenti, walaupun bagusnya berhenti gitu, teman-teman bisa latihan olah nafas, difokuskan di nafas dada. Ini akan sangat membantu memaksimalkan fungsi dari paru-paru gitu ya. Nah, oke, itu sekilas tentang fungsi dari nafas dada gitu ya. Nah, sebelum kita benar-benar latihan, saya mau mengingatkan 4 hal gitu ya. Yang pertama, Kang, latihan yang terbaik itu latihan seperti apa sih? Gitu ya. Itu pertanyaan standar. Maka saya akan bilang berkali-kali dan saya ulangi lagi sekarang. Latihan yang terbaik adalah latihan yang dilakukan. Bukan latihan yang nunggu matahari terbit, bukan latihan yang nunggu tengah malam, bukan latihan yang nunggu tempatnya bersih, tempatnya bagus, enggak. Latihan yang terbaik adalah latihan yang dilakukan. Bukan hanya diwacanakan, bukan hanya didiskusikan, bukan hanya diniatkan, apalagi cuma digosipin gitu ya. Gitu. Kedua, latihan olah nafas itu sebetulnya hanya satu nafas. Ya, saya ulang-ulang lagi. Latihan olah nafas itu hanya satu nafas, yaitu nafas yang sedang dilakukan. Kita nggak usah mikirin yang sudah dilakukan, sudah lewat, tidak mikirin nafas berikutnya. Fokus kita, perasaan kita adalah pada detik ini, saat ini, pada nafas yang ini. Saya harus melakukan nafas yang terbaik di saat ini. Itu, ya. Yang ketiga, nyambung itu sebenarnya dengan yang kedua, fungsi dari olah nafas adalah untuk mengaitkan fokus. Jadi gimana caranya? Nafas ini akan sangat membantu kita berada di saat itu gitu ya. Jadi pikiran kita kan punya tendensi, punya kebiasaan untuk jalan-jalan, ngelamun tiba-tiba dari fokus kemana, meleng kemana gitu ya. Maka perhatikanlah nafas. Nafas akan membantu kita berfokus pada saat ini, pada nafas yang ini, gitu ya. Dan yang terakhir yang saya pengen ingatkan di episode ini adalah sebelum dan sesudah latihan lakukanlah nafas perut, karena nafas perut sangat penting, gitu ya. Oke, kita mulai ke latihannya ya. Pertama tekniknya dulu ya. Kita selalu ngobrol di tataran teknik. Jadi kalau teman-teman itu udah praktisi, biasanya mungkin udah fokusnya udah beda lagi gitu ya. Nah, sekarang kita ngobrol di level beginner semua, bahwa kita ngobrol di teknik aja dulu yang benar gitu ya. Kita belum ngobrol tentang aliran, putaran, dan teman-temannya. Oke. Nafas dada adalah nafas yang memiliki 3 fase, tarik, tahan, dan buang. Ya, tarik, tahan, dan buang. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ya, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Semuanya itu halus, tidak ditiup pas buang, tidak kencang pas narik. Semuanya halus dan perlahan. Ya, ulang lagi ya. Tarik, tahan, buang. Tariknya perlahan, tahan dulu, buangnya perlahan lagi. Gitu ya. Nah, ketika menarik nafas, maka kembungkanlah area rongga dada. Jadi, cirinya gampang. Kalau teman-teman lihat pundak saya, pas narik itu pundaknya naik. Pasti begitu. Ya. Anggap aja paru-parunya adalah balon. Dan memang masuknya udara ke paru-paru gitu ya. Jadi ini sangat gampang sebetulnya. Tarik, kembungkan paru-parunya. Tangan sebenarnya nggak usah nempel ya. Ini peraga supaya gampang gitu ya. Ulang lagi, tarik, kembungkan dadanya. Ditahan dulu. Terus buang perlahan lewat mulut. Pas buang, turun pundaknya, dadanya kempes. Buang. Simpel kan ya? Tarik. Tahan dulu. Buang. Ya, kalau saya dari samping, teman-teman mungkin kelihatan kali ya kembungnya. 3, 2, tarik. Tahan dulu. Buang. Gitu ya. Tarik, tahan, buang. Gitu ya. Itu teknik nafasnya. Sekarang saya minta teman-teman bisa mulai coba gitu ya. Mulai coba nafas dada, sambil duduk juga nggak apa-apa. Tarik, tahan, buang perlahan. Tarik lewat hidung, tahan dulu, buang lewat mulut. Kembungkan dadanya pas narik gitu ya.
Tarik dulu, tahan, lalu buang. Perlahan, perlahan, perlahan gitu ya. Nah, dibiasakan saja dulu. Ya, ini kan khusus video ini tentang nafas dada dulu gitu ya. Nanti pada video berikutnya baru kita akan masuk ke video-video latihan. Jadi nanti kita akan mulai nafas perut, ngayun ke nafas dada, akhirnya ending lagi di nafas perut gitu ya. Sekarang karena baru latihan tekniknya, biasakan dulu saja. Langsung nafas dada gitu ya. Tarik perlahan. Tahan dulu, nikmati. Buang. Pundaknya turun, rongga dadanya kempes. Habis. Tarik perlahan. Tahan dulu. Buang. Pundaknya turun, dadanya kempes. One more time. Tarik. Tahan dulu. Buang. One more time deh. Lagi enak nih. Tarik. Tahan dulu. Buang. Oke, good. Nah, pasti ada pertanyaan gitu ya. Yang standar adalah, Kang, nariknya segimana lama, tahannya segimana, buangnya segimana lama. Tidak harus dipikirkan buat awal-awal. Ya, ini akan penting nanti, tapi tidak harus dipikirkan. Yang penting teman-teman narik, tahan, buang, gitu ya. Narik lewat hidung, tahan dulu, buang lewat mulut, semuanya pelan-pelan, gitu ya. Jadi nggak usah pikirin itu dulu, nanti belakangan gitu ya. Berapa lama narik, Kang harus nafas segitiga, tarik 5, tahan 5, buang 5, atau tahannya 10, 5, 10, 5, itu mah belakangan gitu ya. Teman-teman nggak usah mikirin itu. Yang perlu dipikirin adalah tarik lewat hidung, tahan, buang lewat mulut, perlahan. Pikiran, perasaan ada di pergerakan nafas itu. Ya, ketika tarik, rasakan pengembangan dadanya, udaranya masuk kerasa, tahan dulu, rasakan di sini ada tekanan gitu ya. Karena itu kan udara mau keluar, kita tahan gitu ya, ada tekanan di situ. Pas buang, rasain kempesnya, rasain keluar udara dari mulutnya. Jadi langit-langit mulut tuh kena aliran udara kan, rasakan gesekannya itu, gitu, nikmati itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua biasanya, Kang, apa sih yang harus saya rasakan gitu ya? Apakah hawa panas atau apa? Itu mah juga hal-hal yang tidak penting buat awal-awal gitu ya. Nanti juga akan ke sana, tapi belum saatnya kita pikirkan ya. Yang harus Akang dan Teteh pikirkan adalah teknik nafas tadi harus benar. Ada 3 ya sebetulnya. Teknik nafas tadi harus benar, tarik lewat hidung, tahan, buang lewat mulut, dan semuanya perlahan. Yang kedua yang harus dipikirkan adalah kita harus buangnya sampai habis ya. Kalau nggak, olah nafas itu rule-nya simple ya, harus buang nafas sampai habis dan tariknya pelan-pelan ya. Untuk awal-awal buang nafas sampai habis, tariknya pelan-pelan. Kalau sudah habis nih, menurut kita sudah habis nih, buang udah habis nih, itu bohong itu. Keluarin lagi sampai habis banget, baru boleh tarik pelan-pelan gitu ya. Jadi jangan percaya kalau badan udah habis, enggak, itu bohong semuanya ya. Buang sehabis-habisnya, tekan lagi ya, bantu aja dulu sama tekan awal-awal mah, baru tarik pelan-pelan. Tahan dulu, buang lewat mulut kan ya, ini kayak udah habis nih, jangan percaya, buang lagi, keluarin lagi sehabis-habisnya, baru tarik pelan-pelan. Ini akan membuat latihan teman-teman jadi beda ya. Ini kunci dari latihan nafas, buang sampai habis, tariknya pelan-pelan gitu ya. Itu yang teman-teman harus fokuskan gitu ya. Jadi saya ulangi, yang harus difokuskan adalah teknik nafasnya harus benar, tarik lewat hidung, buang lewat mulut, pakai tahan kalau dada. Kedua, buang sampai habis dan tariknya pelan-pelan. Dan yang ketiga adalah selama berlatih tidak boleh ada nafas yang lain.
Kalau lagi nafas perut ya nafas perut, dada ya dada, tapi nggak boleh tiba-tiba di tengah-tengah nafas biasa. Kita capek misalkan nanti ya, karena ini kan kita habis ini langsung masuk sesi latihan sekitar 15 menit. Ketika teman-teman merasa capek, itu tanda latihannya benar. Lakukan, paksakan gitu ya. Ketika capek banget gitu ya, udahlah saya mau pingsan misalkan gitu, ya sudah, boleh istirahat, posisinya rileks, tapi tetap nafas dada gitu ya. Jangan sampai capek nih, keringetan gitu ya. Begitu keringetan biasa aja. Nah, itu adalah pencuri-pencuri energi. Teman-teman sudah membangun, udah bagus, tembok udah berdiri setengah, terus nafas biasa, ambrol lagi gitu ya. Mengumpulinnya lagi butuh effort gitu ya. Jadi paksakan selama berlatih 10 menit atau 15 menit, seluruh rangkaian itu nafasnya tetap nafas yang memang nafas latihan. Ya, oke. Yuk sekarang kita mulai latihannya. Ambil posisi yang nyaman. Teman-teman bisa duduk. Ketika duduk, perhatikan bahwa tulang punggung harus lurus gitu ya. Jadi jangan bongkok. Apalagi nafas dada ya. Kalau bongkok itu beda banget gitu ya. Tegakin gitu ya. Fokusin. Sengaja tegakin sampai kita ngerasa tulang punggungnya ada tekanan gitu ya. Gitu ya. Berarti ini udah maksa tegak lah gitu ya. Oke, saya mundur sedikit baru kita mulai latihan ya. Oke. Sip. Maaf. Kameranya kurang ke bawah ini. Oke. Nah, oke. Yuk. Teman-teman sekalian semuanya santai, rileks, jari-jarinya disatukan seperti ini, gitu ya. Taruh di sini, santai aja, tidak ada pengenjangan. Kita mulai latihan kita. Semoga latihan ini membawa teman-teman ke experience yang berbeda, gitu ya. 3, 2, 1, mulai tarik nafas dada. Kembangkan dadanya semaksimal mungkin. Tahan dulu. Masih tahan. Tahan dulu. Masih tahan. Buang. Kempiskan dadanya. Buang nafas lewat mulut. Rasakan aliran udara di langit-langit mulut. Sampai habis. Habis banget. Banget. Baru boleh tarik. Tarik. Perlahan. Kembung maksimal, kembungan maksimal. Tegak badannya. Tahan dulu. Buang. Aliran di langit-langit kerasa, kempes pelan-pelan. Buang. Habis banget. Tariknya perlahan ya, Tarik. Rasakan ngembang. Tahan dulu. Buang. Rasakan aliran udaranya. Buang. Habis dulu. Ingat habis dulu. Kita cuma 5 kali, 2 kali lagi. Habis. Tarik. Tahan dulu, paksain ya. Latihan itu memaksa diri. Tahan. Masih tahan. Buang. Lewat mulut, udara kerasa di langit-langit. Habis dulu. Banget habis. Terakhir, napas satu lagi. Tarik. Tahan dulu. Buang. Bawah. Pundaknya ke bawah. Dada kempes. Terasa aliran. Habis banget. Tetap ya. Tangan ke depan, tarik. Buka tangannya. Hampir sama dengan latihan yang nafas perut kemarin. Tahan.
buang, tutup. Dada kempes, dada kempes. Habis dulu, habis dulu, habis dulu. Pas di bawah, pas habis banget. Banget, tarik. Gerakan ini akan membantu kita ngontrol nafas. Jadi kita tahu ini kecepatan atau tidak. Yang teman-teman lakukan adalah sinkron. Tahan, pas di sini nih pas maksimal nariknya. Tahan dulu, buang. Terus kempeskan dadanya, kempeskan paksa. Habis banget, posisi di sini udah habis banget, tarik. That's good. Terus paksa. Tahan, Kang. Rasanya panas ya, biarin, abaikan saja dulu, paksa dulu. Buang. Kang nariknya repot, iya nggak apa-apa. Yang penting coba paksa pelan-pelan. Buang nafas sampai habis. Harus sampai habis. Oke, terus. Habis banget, tarik. Tahan dulu. Buang. Sinkron. Antara nafas sama gerakan sinkron. Pas di sini, pas, habis banget. Habisin dulu. One more time. Tarik. Tahan dulu. Buang. Punggung tetap tegak ya. Buang yang terbaik. Nafas ini harus yang terbaik. Buangnya harus paling habis. Paksa. Kita lanjut ya. Lanjutkan. Masih. Tarik. Nanti kita tambah gerakannya. Sambil perhatikan. Terus lakukan. Tahan. Buang. Masih sama. Push. Tidak usah dikejangkan. Kalau kejang sendiri nggak apa-apa, tapi kita nggak usah ngejangin tangan. Biar tangannya kejang sendiri, nggak apa-apa. Habis sambil perhatiin gerakan yang berbeda. Tarik ke belakang. Tarik sampai ke belakang sehingga dadanya membuka. Tahan maksimal. Buang depan. Habis banget gitu ya. Habis banget. Ulangi lagi dari awal. Tarik. Tahan dulu Kang, nggak kuat. Sok, paksa dulu. Buang. Ini cuma 3 kali nafas. Ini nafas yang kedua. Jadi habis ini cuma 1 kali lagi. Paksain. Tarik belakang. Tahan dulu. Fokus pada teknik nafasnya, perbaiki. Buang. Paksa sampai habis. Habis. Tarik. One more time. Cuman 2 kali nafas lagi yang terbaik. Maksimal. Tahan dulu. Mungkin tangan terasa ada berat-berat. That's good, betul. Kayak ada tolakan, betul itu. Padat-padat, oke. Buang. Mungkin kerasa ada tolakan-tolakan dari kedua tangan, itu bagus gitu ya. Kayak pegang bola gede gitu. Membal-membal, betul. Habis banget. Tarik pelan-pelan. Belakang sampai mentok. Tahan. Buang. Sampai habis. Tangannya taruh di depan, di atas paha, ngadep ke atas. Masih atur nafas. Tahan ya, tahan. Buang sampai habis.
sampai habis banget. Cuman 2 kali, 1 kali lagi, tarik. Perlahan. Perlahan. Tahan dulu. Tahan dulu. Buang sampai habis. Buang sampai habis banget. Sampai habis banget. Sampai habis banget. Ubah ke nafas perut ya. Tarik nafas perut. Kembung perutnya. Lewat hidung masuk kembung perutnya. Maksimal. Buang sampai habis. Sampai habis. Kempes perutnya. Tanpa tahan ya kalau nafas perut. Buang. Habis. 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 Tarik. 2 kali lagi. Kalau nariknya jadi susah gitu ya, itu benar gitu ya. Harus kita maksa pelan-pelan tapi pengennya cepet gitu ya. Gak apa-apa. Paksa aja dulu. Buang. Sampai kempes. Sampai kempes. Sampai habis. 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 One more time. Tarik. Perlahan kembungnya. Perlahan. 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 Maksimal. Buang. Oke, masih nafas perut, tapi sekarang kita kendorkan, gitu ya. Buangnya nggak usah sampai habis banget. Tarik, relax, nafas perut, maksimal buang. Nggak usah sampai habis banget, nggak apa-apa. Moral tenang, tarik lagi, maksimal, maksimal, buang. Kempesin, nggak usah sampai habis banget. One more time, 1 kali lagi. Tarik. Buang. Oke, that's good. Sangat baik, sangat baik. Oke, udah. Oke, sip. Nah, Akang dan Teteh sambil terus nafas perut, sambil mungkin bisa disimak gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu, yang Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh telah latih adalah teknik nafas dada gitu ya. Dia akan memaksimalkan fungsi penyerapan oksigen di dada. Akan sangat berat. Bukan akan ya, berarti kalau tadi ngerasa berat itu berarti betul. Ya, saya ulangi lagi, latihan olah nafas itu memang harus berat gitu ya. Harus kerasanya berat gitu ya. Artinya kalau kita ngerasain berat, artinya latihannya ada peluang bahwa itu benar gitu. Kalau tadi latihan mungkin sekitar 15 set gitu ya, berarti cuma 30 kali nafas tadi kita latihan. 30 sampai 40 kali nafas tadi kita latih dan kita masih merasa biasa saja, nggak capek, nggak susah gitu narik nafasnya, atau misalkan nggak keringetan gitu ya, maka itu sudah dipastikan teman-teman nafasnya nggak benar. Ya, saya mah to the point saja ya. Harus ada yang mengatakan bahwa kalau teman-teman latihan tadi sampai detik ini tidak ngesang gitu ya, tidak capek, tidak kesulitan ngatur nafas, maka nafasnya belum benar. Maka tidak ada poin untuk melanjutkan. Jangan melanjutkan dulu gitu ya. Kalau kita belajarnya langsung, ada coaching langsung ya, person to person, itu jauh lebih mudah karena kita kan pelatihnya bakal ngeliat ya, ini sampai mana gitu ya, harus apa yang dikasih, apa yang harus diinstruksikan. Kalau lewat video gini, itu semua kendali itu ada di diri masing-masing. Video ada 10, itu biasanya kita pengen klik gitu ya. Video 1 belum diulik, belum bisa, belum benar, udah langsung ke video 2. Video 2 pengen ke video 3 gitu. Tiba-tiba kita udah sampai video 10 aja. Parah-parahnya adalah merasa sudah bisa dan benar-benar bisa adalah 2 hal yang jauh berbeda. Menonton dan melakukan 2 hal yang jauh berbeda. Pertanyaan orang yang nonton dengan pertanyaan orang yang melakukan itu 2 pertanyaan yang jauh berbeda. Dan kita bisa tahu itu. Ini orang latihan atau enggak dari jenis pertanyaannya kita tahu. Ya. Jadi kita di tim ini menyebarkan
tanda kutip keilmuan ini adalah dengan harapan teman-teman bisa melatih secara bertahap. Nggak usah buru-buru gitu ya. Yang penting benar. Kalau ngebangun itu pondasi memang misalkan harus dibiarin sampai kering benar gitu ya. Kalau bikin bangunan pondasinya harus dicor gitu ya. Jangan buru-buru baru dicor besoknya langsung dibangun. Perkeras dulu fondasinya, perkuat dulu, mantepin dulu gitu ya. Sampai yakin itu benar-benar kuat baru naik ke step berikutnya, baru pasang bata gitu ya. Ketika kita pasang bata jangan langsung langsung di plester misalkan. Biarin aja dulu, kering dulu. Plester. Habis plester jangan langsung diaci. Ketika sudah diaci jangan langsung dicat gitu ya. Kasih waktu dia untuk berproses karena badan kita itu perlu waktu untuk proses. Nafas dada, nafas perut perlu pembiasaan dulu sampai setiap kita bernafas dia sudah nafas yang benar. Secara refleks, dan itu butuh waktu, butuh latihan, butuh investasi. Pengalaman saya ketika dulu ngelatih, karena ini tanda kutip kelihatannya gampang, maka banyak di skip. Udah bisa lah, cuman tarik buang, kalau nafas dada tarik tahan buang, kemungkinan dada doang, terus kempesin lewat mulut gitu ya. Semua orang bisa ngafalin itu, semua orang bisa menghafalkan itu, kalau di otak. Tapi berapa banyak yang bisa menghafalkan dengan badannya, itu pertanyaan dan jawabannya jauh beda gitu ya. Dari 1000 orang mungkin yang hafal sama badan paling 5, 10 gitu. Kan dia benar-benar ngulik dan ngelatih. Kami ingin teman-teman investasi waktunya, mendengarkan sekitar setengah jam sampai sekarang itu tidak sia-sia. Maka jangan sampai teman-teman salah kaprah, pengen cepat lihat teknik yang baru, pengen lihat metode yang baru, tips yang baru, pengen akhirnya nanti jadi wacana gitu ya. Oh, ngobrol, saya udah lihat nih video ke-10 nih ada gini-gini. Sementara temennya video 5 gitu ya. Nonton video yang udah nonton video ke-10 tuh kayak udah punya lebih pengetahuan gitu ya, kayak lebih jago gitu ya. Itu godaan teman-teman. Ya. Itu godaan gitu ya. Jangan sampai kita terjebak di sana. Yang berlatih itu diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, benchmarknya adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita membandingkan dengan orang lain. Saya udah video 10 terus merasa bangga, egonya naik gitu ya. Latihan itu adalah sarana untuk nurunin ego sebetulnya. Harus jadi sarana yang melihat anjir gitu ya, kalau boleh kata kasar gitu ya. Geningan gitu ya. Ternyata ngatur nafas aja saya ngatur nafas 10 kali masih repot gitu. Masih belum bener 10 kali aja gitu. Itu kan sarana kita jadi introspeksi ya. Ngapain gue sombong, bisa apa, bisa A, bisa B, bisa C. Ngatur nafas yang simple aja, belum bisa gitu. Nah inilah yang harus jadi pemikiran kita gitu ya. Pola pikir kita seperti itu. Latihan itu kita yang berlatih, untuk kita sendiri, benchmarknya kita sendiri. Nggak peduli sama orang lain gitu ya. Karena lajunya kita akan jauh berbeda dengan laju orang lain. Teman-teman yang lain bisa lebih cepat, it's okay. Mereka memang badannya seperti itu. Kita bisa jadi lebih lambat, ada hal-hal positif di lambat gitu ya. Saya mau kasih ilustrasi satu yang real story banget gitu ya. Ada 2 orang nih latihan nih. Saya dulu latihan kan banyak ya, satu angkatan tuh bisa sampai 80 orang gitu ya. Ada yang cepet banget gitu ya. Karena memang dia bakat, badannya memang begitu, dia bakat gitu ya. Tapi yang dan saya itu bagian yang boyot gitu ya, lambat gitu ya buat ini aja ngerasain hawa panasnya. Saya 2 tahun itu baru kerasa hawa panas gitu ya. Teman-teman yang lain bisa cepat gitu kan. Itu kadang-kadang bikin kita minder ya. Saya bagian yang dulu tertekan untuk minder gitu. Tapi apa yang terjadi adalah menarik gitu. Ada keadilan di sana, ada keseimbangan. Ketika kita lambat dan kita pengen maju, kita jadi ngulik, mikir gitu. Ini gimana caranya supaya saya bisa maju sampai bisa mengejar poin A, poin B, poin C. Jadi akhirnya kita ngulik. Dari materi yang sedikit ini kita ulik, kita tahu triknya. Oh ternyata diginiin. Oh ternyata diginiin. Kalau gini bisa nih, yang gini nggak bisa. Ini yang harus dilakukan, yang ini jangan gitu. Dan ini ternyata saya dulu pikir semua orang melakukan itu. Tapi ternyata tidak. Teman-teman yang udah bakat, memang karena dia berlatih sebentar udah bisa gitu ya. Dia jadi nggak ngulik. Dia bisa aja, bisa dengan cepat gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan, gimana caranya gitu ya, dia nggak bisa jelasin. Karena ya gitu aja caranya. Kan ini gampang. Bagi mereka itu gampang. Tapi kalau teman-teman nanya ke saya gitu ya, karena saya dulu susah-susah banget gitu ya.
untuk melakukan banyak hal terus ya repot lah dulu ya. Jadi saya tahu gitu, oh gini loh, oh gini loh, oh gini loh. Kalau nanti orang-orang punya kesulitannya, saya juga pernah di sini nih, gitu ya. Pas gini saya kesini nih sebetulnya harusnya, gitu ya. Pernah nyungsep gitu, pernah salah gitu ya. Dan akhirnya tahu mana yang alternatif jalan yang bisa ditempuh, gitu ya. Belum tentu jalan yang saya lakukan ini, yang saya tempuh cocok juga buat Akang dan Teteh. Bisa jadi teman-teman harus mentok-mentok sendiri sampai Akang dan Teteh menemukan jalur yang cocok buat badan teman-teman, gitu ya. Nah, itu yang pengen saya sampaikan. Nah, jadi belajar lewat video itu banyak tantangannya. Karena semua kendali, semua tanggung jawab, dan semua kontrol itu ada di diri kita masing-masing. Ya, saran saya adalah mantapkan level per level. Tidak akan rugi investasi untuk memperkuat fondasi. Ya, nafas perut ulik dulu sampai nafas perutnya benar, sampai badannya ngerti. Otomatis tanpa harus dipikirkan lagi. Ulik nafas dada sehingga kita benar-benar ngerasa yang namanya nafas dada itu udah alamiah banget, gitu ya. Ya, setiap nafas, indikator paling gampang ya tadi capek, gitu ya. Kalau nafas perut 10 kali, terus kita masih belum kesusahan, kepayahan gitu ya. Nafas dada 10 kali, kita belum kepayahan, masih biasa. Itu cuma dua artinya. Satu, Akang dan Teteh itu sudah latihan sangat baik, sehingga 10 itu bukan tantangan lagi, which is good, gitu ya. Lanjut kalau gitu. Atau kedua, nafasnya bocor-bocor. Ya, tekniknya belum bener. Kalau ini yang teman-teman evaluasi terus, aduh kayaknya nafas saya masih belum buang sampai habis nih, maka ini harus diperbaiki. Karena kalau teman-teman masih belum menguasai dasar ini dan memaksa untuk ke materi berikutnya, maka bisa mungkin materi berikutnya, materi berikut lagi mungkin bisa, tapi setelahnya nggak bisa. Nanti teman-teman akan ada dilema. Kok saya sudah latihan sampai tanda kutip ya, jurus gerakan kesekian, kok nggak ada hasil? Gitu. Itu common banget gitu ya. Ini kalau saya ngomong ini saya gergetan, karena dari 100 orang murid gitu ya yang latihan, ya 50-80% lah bakal terjebak di sini gitu. Karena nggak sabar, ya. Sabar gitu ya. Biarkan badannya masih tahu, oke, saya siap buat step berikutnya. Itu yang paling penting, ya. Biarkan badan teman-teman, badan Akang, Teteh, Bapak, Ibu memberitahu saya gitu ya, badannya udah siap untuk ke level selanjutnya. Indikatornya perhatikan. Ketika 10 kali nafas, simpel banget deh, sebelum kalau mau maju ke video berikutnya, 10 kali nafas teman-teman sudah bisa melakukan dengan relatif 80-90% lancar gitu ya. Kepayahan mungkin masih, tapi minimal nggak bocor-bocor gitu ya. Nggak bocor-bocor gitu ya. Atau minimal teman-teman udah ngerasain payah banget gitu ya. Nah, itu penting tuh, ngerasain payah banget. Artinya pernah sekali melakukan latihan dengan sangat benar. Ya, gitu. Nah, Kang, gimana? Tapi saya pengen cepet, Kang. Saya pengen menguasainya dengan cepat. Ya, karena skill ini adalah skill yang dipelajari oleh badan, bukan dihafalkan oleh otak, maka solusinya cuma satu kalau pengen cepat. Perbanyak latihannya. Nah, perbanyak itu jangan berpikir saya harus latihan sekali latihan 3 jam. Enggak. Dicicil aja. Satu hari, misalkan pagi-pagi saya mau 3 kali nafas deh. Gitu ya. Atau lagi nyantai nih gitu ya, lagi nunggu iklan gitu, kalau lagi nonton, saya mau 3 kali nafas deh gitu ya. Simple aja, 3 kali, 2 kali, 3 kali, 2, lakukan saja ya. Coba cek di grup WhatsApp gitu ya, teman-teman pasti kan punya WhatsApp, punya grup gitu ya. Itu kan pesan datangnya satu, coba nggak dibuka seminggu, berapa ratus pesan yang tidak terbaca. Kadang-kadang ada grup besar, tiba-tiba kalau saya baca, jebret 2000 pesan, boro-boro saya baca akhirnya gitu ya. Bisa seperti itu. Tapi dia datangnya kan satu. Latihan juga gitu. 5 nafas, kumulatif dalam seminggu, itu udah sangat cepat gitu ya. Karena latihan yang sangat-sangat disarankan adalah on daily basis. Bukan banyaknya dalam satu waktu, tapi konsistensi dalam setiap waktu gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, Akang dan Teteh, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir untuk
materi dasar latihan olah nafas. Untuk teknik nafas dada saya cukupkan sekian. Jika ada hal-hal yang penting bisa dicatat, yang bisa ditaruh gitu sebagai reminder. Saya dan tim sangat-sangat menyiapkan materi-materi ini supaya menjadi video yang dapat diikuti, dapat menemani teman-teman berlatih ya. Kalau tadi kan cuma sebentar ya. Kalau udah latihan sendiri mah ngukur sendiri aja, mau 3 kali nafas perut, 6 kali nafas dada, 3 kali nafas perut, it's okay gitu ya, lakukan gitu ya. Mau lada nyantai, lagi weekend nih, saya mau 5, 10, 5, 10, 5 misalkan, it's okay, lakukan, atur-atur aja. Yang penting fasenya gitu ya, masuk lewat nafas perut, terus nafas perutnya mulai dikencengin gitu ya, buangnya sampai habis maksudnya. Naik ke nafas dada, kalau nafas dada tuh harus selalu buang sampai habis gitu ya, karena ini udah masuk ke inti latihan. Terus dikendorin, nafas perut yang kencang juga, yang buang nafas sampai habis. Terus terakhir dilepas gitu ya, dilepas dengan nafas perut yang tanpa harus sampai habis gitu ya. Jadi nanti kurvanya naik zet gitu. Itu latihan standar tuh kurvanya cuman kayak bukit 1 kali gitu ya. Kalau nanti latihan ekstrim, naik, turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi gitu ya. Itu tergantung nanti level-level selanjutnya ya. Oke, itu aja saya pikir. Yang penting teman-teman konsisten berlatih. Saya ingetin lagi, video ini dibuat untuk dilatih, bukan hanya sekedar ditonton gitu ya. Pertanyaan orang yang nonton dengan orang yang melakukan sangat-sangat berbeda, dan saya sangat berharap teman-teman bisa memberikan masukan gitu ya. Kang, saya ngerasain ini nih. Tulis di komentar ya. Kang, bagaimana kalau begini? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tuliskan di komentar gitu ya. Nanti saya sama tim akan memformulasi jawaban yang kalau lagi itu langsung kita jawab biasanya. Nah, kalau kira-kira ini pertanyaan yang penting, kita akan malah buatkan video khusus buat ngebahas itu. Karena teman-teman itu ketika muncul pertanyaan itu bukan mewakili diri sendiri sebetulnya. Dari pertanyaan itu kadang-kadang orang lain juga merasakan yang sama. Cuman nggak ngomong gitu ya. Begitu akan ngomong, pasti orang lain, oh iya saya juga gitu, oh iya saya gitu. Jadi bisa jadi pertanyaan Akang dan Teteh ini menjadikan solusi buat orang yang lain. Nah, jadi nggak usah ragu-ragu gitu ya. Ada kalau ngerasain apa, sensasinya seperti apa, tuliskan di komen. Ada pertanyaan, tuliskan di komen gitu ya. Ini akan jadi bahan evaluasi kita untuk penyempurnaan di video-video berikutnya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Ashari. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga apa yang kita latih hari ini terhitung ibadah. Semoga ilmu ini juga tidak berhenti di kita, juga bisa menyebar kemanfaatannya ke orang yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.